Hi class, good morning. Learn again with me. Today our discussion is about there is and there are. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat dan senang. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dengan membaca Bismillah. Semoga Allah meridhai pelajaran kita hari ini. Amin. Oke, sekarang anak-anak siapkan buku bahasa Inggrisnya. Buka lesson 3, page 17, halaman 17. Sudah? Oke. Topiknya hari ini kita akan membahas tentang there is and there are. There is and there are. There is kita gunakan untuk menunjukkan benda yang jumlahnya hanya satu. Apa sih artinya there is? Iya, di situ ada, atau di sana ada, atau itu ada, seperti itu ya. There is menggunakan to be is karena kita gunakan untuk menunjuk satu buah benda. Coba anak-anak lihat di bagian A di halaman 18, contoh kalimatnya. There is a sweater in the rack. Ya, di situ ada sebuah sweater jaket di rak. Is menunjukkan satu buah sweater. Taunya dari kata huruf A di depan sweater. There is a sweater in the rack. Ya. Terus, itu penulisan dalam bentuk positifnya. Kalau kita mau merubah ke dalam bentuk negatif, kita menggunakan not di belakang is. Kita baca lagi. There isn't a sweater in the rack. Isn't itu adalah singkatan dari is not. Ya, menunjukkan kalimat negatif. There isn't a sweater in the rack. Artinya, di situ tidak ada sebuah sweater di rak. Lalu sebelahnya kita rubah ke dalam bentuk kalimat negatif. To be-nya is kita pindahkan di awal kalimat di depan. Kita baca bersama. Is there a sweater in the rack? Apakah di sana ada sebuah sweater di rak? Kalau jawabannya iya, maka jawabnya yes, there is. Kalau tidak, jawabnya no, there isn't. Ya. Oke, kita lanjut ke there are. There are kita gunakan untuk menunjuk benda yang lebih dari satu buah. Are itu untuk plural nouns. Kata benda yang lebih dari satu, bisa 2, 3, atau 10, tapi tetap bisa kita hitung. Contoh kalimatnya kita baca. There are comic books on the shelf. There are comic books on the shelf. Ya, are menunjukkan comic books, buku-buku komiknya lebih dari satu. Taunya dari penambahan s di belakang kata buku, books. Itu menunjukkan berarti bendanya lebih dari satu. There are comic books on the shelf. Di sana terdapat buku-buku komik di atas rak. Untuk merubahnya ke dalam bentuk kalimat negatif, sama. Kita tambahkan not di belakang to be. There are not, atau kita singkat menjadi there aren't. Oke, kita baca kalimat negatifnya. There aren't comic books on the shelf. There aren't comic books on the shelf. Di sana tidak terdapat buku-buku komik di atas rak. Lalu kita rubah ke dalam bentuk kalimat pertanyaan, interrogative. Baca di sebelahnya, are-nya sama seperti tadi, kita letakkan di bagian depan kalimat. Menjadi, are there any comic books on the shelf? Are there any comic books on the shelf? Apakah di sana terdapat buku-buku komik di atas rak? Kalau jawabannya iya, kita jawab yes there are. Yes there are. Kalau tidak ada, kita jawabnya no there are not. Ya. Ingat, kalau ada no berarti belakangnya ada not. There are not atau there aren't. Oke. Untuk bagian B kita skip dulu, lanjut ke halaman 19. Oke, nah di situ
ada note sama seperti yang, Miss jelaskan tadi, kalau there is digunakan untuk singular nouns, kata benda yang terdiri hanya satu. Kalau di situ contohnya kalimatnya, "There is a spider on the wall." Di situ ada seekor laba-laba di dinding. There is juga kita gunakan untuk uncountable items atau benda yang kita tidak bisa hitung. Contohnya seperti apa? Milk, susu. Kita nggak bisa ya hitung satuannya susu. Minyak, oil, kita juga tidak bisa. Air, water, kita tidak bisa hitung. Sugar, gula, salt, garam, kita juga tidak bisa hitung. Makanya kita menggunakan there is walaupun jumlahnya banyak karena tidak terhitung. Oke, contoh kalimatnya, there is milk on the floor. Terdapat susu di atas lantai. Yang nomor 3, there are 4 plural nouns. Plural artinya jamak. Jamak artinya lebih dari satu. Bisa 2, 3, 4, 100. Pokoknya masih bisa terhitung lebih dari satu. Contohnya di situ, there are pencils on my desk. Terdapat pensil-pensil di atas meja saya. Bisa saja kita gunakan there are 10 pencils. There are 100 pencils. Atau kata benda yang lainnya. Oke, ditunjukkan dari huruf S, penambahan huruf S di belakang kata benda menunjukkan bendanya lebih dari satu. Good. Pattern, pola penulisannya tadi Miss juga sudah jelaskan. Kalau positif seperti apa, negatif kita tambahkan not. Kalau interrogatif atau pertanyaan, to be-nya is dan are kita pindahkan di awal kalimat. Bagian C nanti anak-anak kerjakan, isi dengan there is atau there are. Bagaimana caranya mengisi there is atau there are? Lihat kata bendanya, betul. Kalau lebih dari satu menggunakan there are, kalau hanya sebuah ditunjukkan dengan kata huruf e di depan kata benda itu berarti menggunakan there is. Lanjut di halaman berikutnya, masih soal latihan, anak-anak kerjakan. Bagian D juga sama seperti bagian C. Kalau yang bagian E, itu kata-katanya masih berantakan. Unscramble the words. Kata-katanya masih berantakan. Penyusunannya belum subjek plus predikat plus objek kalau bahasa Indonesianya. Jadi tugasnya anak-anak nanti rearrange, menyusun kalimatnya menjadi kalimat yang baik dan benar. Miss contohkan nomor 1 ya. Yang bagian E. There is book on desk my. Kita rubah menjadi yang bentuk benarnya seperti apa? Oke, good. There's atau there is a book on my desk. Seperti itu jawabannya ya. Anak-anak nanti lanjut nomor 2 sampai nomor 5-nya. Lalu bagian F juga hanya bacaan saja. Kita lanjut ke halaman 22 bagian G. Di situ terdapat teks bacaan, anak-anak baca, lalu lanjut ke bagian H untuk digunakan sebagai jawabannya. Oke, Miss coba bacakan ya yang The City Mall. Oke, listen carefully. The City Mall. My city has a new mall. It is the downtown area. The mall has 250 tenants. The tenant stores provide fashion, food, and entertainment. Many people in the city like to go to the mall on the weekends because the mall provides a movie theater, a game center, and a bowling alley. We can buy clothes, jewelry, and accessories in the department store inside the mall. The boy can get a haircut at the barber shop, or the girls can get their hair done at the hairdresser in the mall. The mall also has a food court. If we are hungry, we can have lunch or dinner there. Beside the bowling alley, there are also a billiard hall and a futsal field. Oke, anak-anak baca,
Ambil kamusnya, kalau ada kata yang tidak mengerti, translate melihat kamus, lalu jawab soal-soal di bagian H. Contoh nomor 1, Miss kasih contoh lagi. To have a haircut, untuk memotong rambut, biasanya pergi kemana? Anak-anak lihat di teksnya, pilih jawaban yang benar, dilingkari di silang boleh. Kerjakan sampai nomor 6. Untuk bagian halaman 23 dan 24 sebagai latihan anak-anak baca di rumah, hafalkan kosakatanya ya sayang, supaya perbendaharaan katanya dalam bahasa Inggris bertambah terus tiap hari. Oke, sekian dulu belajar dengan Miss. Sampai ketemu di lesson berikutnya. Bye bye children. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.